Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus semester 2, dengan nomor induk 29021500016. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan auditor independen, di mana di video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester, mata kuliah Auditing 1, dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SE MAK. Oke, selanjutnya kita masuk ke presentasi yang pertama, yaitu ada pengertian dari laporan auditor sendiri. Apa sih dari laporan audit itu? Nah, laporan audit merupakan media yang dibuat oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan hasil dari serangkaian proses audit dalam bentuk opini audit yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan atas laporan audit. Nah, lalu ketika sudah tahu pengertian dari laporan audit itu harus memuat apa aja sih? Nah, di sini menurut standar akuntansi 700, laporan audit itu harus memuat diantaranya yang pertama adalah judul, di mana laporan auditor harus memiliki judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Lalu yang kedua ada pihak yang dituju, maksudnya adalah penerima laporan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Lalu yang ketiga ada paragraf pembuka atau pendahuluan yang memuat entitas laporan keuangan yang telah diaudit, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta memuat periode atas laporan keuangan. Lalu yang keempat ada tanggung jawab manajemen. Bagian ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kelima ada tanggung jawab auditor. Nah, di sini maksudnya adalah laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit. Lalu laporan audit juga harus memuat paragraf opini. Maksudnya laporan auditor itu harus mencakup suatu bagian dengan judul opini. Yang ketujuh, laporan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya. Yang kedelapan adalah tantangan auditor dan tanggal pelaporan, di mana laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan. Lalu yang terakhir adalah alamat dari auditor. Nah, setelah sudah tahu nih struktur dari laporan audit, kita harus tahu nih berbagai bentuk laporan audit atau tipe-tipe laporan dari auditor. Nah, menurut Hayes, yang pertama itu ada standar laporan auditor dengan opini tidak dimodifikasi. Maksudnya apa sih? Di sini adalah laporan auditor dengan opini yang tidak dimodifikasi atau wajar tanpa pengecualian merupakan tipe laporan audit yang paling umum. Karena laporan ini harus dinyatakan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang diidentifikasi dalam seluruh hal yang bersifat material. Lalu tipe laporan yang kedua itu adalah laporan auditor dengan opini dimodifikasi. Di sini maksudnya adalah audit akan menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion ketika auditor tidak mampu memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai sebagai dasar bagi opininya. Konsep utamanya yaitu adalah mempertimbangkan materialitas dan penyebarannya. Informasi dikatakan material jika pengabaian atau salah saji informasi dapat mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi yang diambil pengguna berdasarkan laporan keuangan. Lalu tipe laporan auditor yang ketiga adalah laporan auditor dengan opini tidak wajar. Maksudnya apa sih? Nah, di sini auditor menyatakan opini tidak wajar ketika auditor yang telah memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai dapat menyimpulkan bahwa salah saji bersifat material dan pervasif terhadap laporan keuangan, baik untuk masing-masing salah saji maupun salah saji secara keseluruhan dalam seluruh hal yang bersifat material. Nah, yang keempat, tipe dari laporan auditor itu adalah laporan auditor dengan opini menolak memberikan opini. Artinya, auditor akan menolak memberikan opini atau disclaimer of opinion ketika auditor tidak memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai yang menjadi dasar bagi opininya. Sementara auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan ada pengaruh dari salah saji yang tidak dapat dideteksi terhadap laporan keuangan tersebut dapat bersifat material dan pervasif. Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui tipe-tipe laporan auditor, kita harus mengetahui paragraf opini dan tanggung jawab seorang auditor.
sini ada bentuk paragraf opini. Ada beberapa. Yang pertama itu ada opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Artinya ketika auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian, maka paragraf opini menyatakan bahwa kecuali untuk pengaruh dari permasalahan yang dijelaskan di dalam paragraf, dasar bagi opini wajar dengan pengecualian di laporan auditor. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang bersifat material berdasarkan kerangka pelaporan keuangan. Yang kedua itu ada bentuk paragraf opini tidak wajar atau adverse opinion. Di sini artinya adalah auditor akan menyatakan dalam paragraf opini di laporan auditor bahwa karena signifikansi permasalahan yang dijelaskan di paragraf dasar bagi opini tidak wajar mengenai laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar atau tidak memberikan gambaran yang benar dan wajar berdasarkan kerangka pelaporan keuangan. Selanjutnya, ada bentuk paragraf opini yang ketiga yaitu opini menolak memberikan opini atau disclaimer opinion. Artinya apa sih? Nah, di sini artinya itu pernyataan auditor dalam paragraf opini bahwa karena signifikansi permasalahan atau sejumlah permasalahan yang dijelaskan di paragraf dasar bagi opini menolak memberikan opini, auditor tidak dapat memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai untuk memberikan dasar bagi opini auditnya, dan karenanya tidak menyatakan opini atas laporan keuangan. Oke, di sini ada contoh dari laporan audit dari perusahaan Astra International Tbk dan entitas anak. Nah, biasanya dalam bentuk laporan auditor itu diawali dengan berbagai laporan keuangan. Di sini ada contohnya nih, ada dari PT Astra International Tbk dan entitas anak, N subsidiaries. Di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian per periode 31 Desember 2018 dan 2017 dinyatakan dalam miliaran rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, di sini ada nih laporan keuangan yang dari aset yang terbagi lagi dari aset lancar, dari kas, tarakas dan sebagainya. Lalu ada jumlah aset lancar di sini ada 133 sekian. Lalu ada aset tidak lancar di sini dengan berbagai piutang usaha pihak ketiga, ada piutang pembayaran lainnya, lalu ada jumlah aset tidak lancar di sini berapa, lalu di bawahnya dari garis bawahi ada jumlah aset totalnya, total aset gitu berapa. Nah, setelah laporan keuangan, biasanya ada lagi nih di halaman selanjutnya ada liabilitas atau hutang-hutangnya, dari mulai jangka pendek, hutang usahanya, terus liabilitas lain-lainnya, kalau ada utang pajak segala macamnya dan lain-lainnya, serta ada jumlah liabilitas jangka pendeknya sekian, kalau ada liabilitas lagi jangka panjang, serta ada jumlah liabilitas jangka panjang dan total dari liabilitas itu sendiri. Di sini ada total liabilitas itu 179, sekian. Lalu selanjutnya ada ekuitas. Atau di sini ada modal saham dari modal dasar, terus dengan saldo laba, lalu ada komponen entitas lainnya, lalu ada entitas yang diberikan kepada pemilik entitas induk, terus ada jumlah entitasnya di sini, lalu ada total jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, selanjutnya setelah ada tadi kan sudah ada aset, liabilitas dan ekuitas, biasanya selanjutnya itu di sini ada pendapatan, mulai dari pendapatan bersih, beban pokok pendapatan, laba bruto, beban penjualan, dan lain-lainnya, laba sebelum pajak penghasilan, kalau ada beban pajak penghasilannya berapa, lalu ada laba berjalan, ada laba tahun berjalan, serta ada pos-pos yang tidak dimodifikasi ke laba rugi. Selanjutnya ada pajak penghasilan, selanjutnya ada pos-pos yang akan klarifikasi ke laba rugi, seperti seperti bagian penghasilan komprehensif, lalu ada lindung nilai arus kas segala macamnya. Di sini ada total penghasilan komprehensif lain dan tahun berjalan setelah pajak. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ya, ada pendapatan bersihnya segala macam. Dan selanjutnya itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun berakhir 31 Desember 2018 dan 2017. Di sini ada laba tahun berjalan, selanjutnya penghasilan komprehensif lain,
ada jumlah penghasilan komprehensif yang telah berjalan, lalu ada laba yang diberikan kepada pemilik entitas, lalu di sini ada laba per saham. Nah, setelah itu di sini ada nih, setelah sudah ada laporan keuangan mulai dari aset, mulai dari utang liabilitasnya, lalu ada ekuitasnya, serta laporan laba ruginya, selanjutnya masuk ke laporan auditor independennya. Di sini kita bisa lihat strukturnya. Di sini ada judulnya, lalu ada kepada siapa sih, pada PT Astra International Tbk. Di sini ada paragraf pembuka, yaitu kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Astra International Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian periode 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Setelah paragraf pembuka tadi kan ada tanggung jawab manajemen. Di sini ada tanggung jawab manajemen nih. Apa sih tanggung jawab manajemen itu? Di sini jelaskan, manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasi ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Setelah ada tanggung jawab manajemen, selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Di sini jelaskan nih, ada contoh tanggung jawab auditor dibuat untuk laporan auditor PT Astra International ini. Ada tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini. Di sini suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalah penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Nah, dalam melakukannya itu, penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat. Nah, setelah tanggung jawab auditor, lalu di sini ada bagian opini. Opininya di sini adalah memuat menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar. Artinya di sini laporan auditor independen untuk PT Astra International itu tidak ada kesalahan atau tidak ada kesalahan material, yang artinya laporan audit ini dinilai wajar. Dengan opininya sebagai berikut, posisi keuangan konsolidasian PT Astra International Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas tahun berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Artinya tadi, si laporan auditor independen ini untuk PT Astra International Tbk periode 31 Desember 2018 itu tidak ada kesalahan material atau wajar. Lalu terakhir ada tanda tangan auditor. Nih, ada letak tanda tangan auditor di sebelah sini. Oke, teman-teman, sekian penjelasan materi mengenai laporan auditor independen. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.